Perbuatan sepele ini bisa menggugurkan semua amalan. Setiap orang selalu berusaha melakukan amalan atau perbuatan baik. Amalan atau perbuatan baik memang menjadi salah satu tuntutan dalam kehidupan manusia. Amalan atau perbuatan baik merupakan penghambaan seorang manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mendapatkan ridho-Nya dan kasih sayang Sang Pencipta. Namun terkadang seseorang tak menyadari jika amalan atau perbuatan baik yang sudah lama dilakukannya menghilang secara perlahan, akibat perbuatan yang sebetulnya sepele. Tentang amalan dan perbuatan baik yang hilang itu diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam paparannya yang diunggah kanal YouTube Audio Dakwah, 4 bulan lalu, berjudul, Perbuatan Sepele Ini Dapat Menggugurkan Amalan. Disebutkannya, seperti dalam Al-Quran, ada perkara yang merusak amalan yang sudah sapek kita tenun, namun malah orang tidak menyadarinya. Karena amalannya yang sedang dirusak tak terasa karena perkara ini ketika dilakukan menyenangkan, nikmat, ujar Adi Hidayat. Ia menyitir Al-Baqarah ayat 264 yang berisi peringatan kepada seluruh amalan. Ayat itu artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu, seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ustadz Adi Hidayat menyebutkan bahwa ayat itu memberikan peringatan kepada umat Islam terkait amalan yang dilakukannya. Ditegaskannya, ada orang yang menggugurkan kebaikan yang sudah dia tenun, tanpa dia sadari dan karena perbuatan sepele. Perbuatan sepele yang notabene menyenangkan. Misalnya mereka merasa ingin dipuji, maka gugurlah amalan yang sudah dikumpulkannya. Jika ingin disebut perbuatan baiknya, maka gugur amalan. Ingin tampak, juga gugur amalan. Kalau tampak terlihat terus ada orang yang memuji dan kita merasa enak, nikmat. Tapi kita tak sadar yang terjadi itu sebenarnya kita sedang merusak atau menggugurkan amalan, jelasnya. Maka, Ustadz Adi Hidayat mengingatkan agar kita selalu hati-hati. Contoh lain, ada orang infak dari harta yang sebenarnya sebagai hasil usaha yang cukup keras. Namun ia merusakkan amalannya itu karena ia ingin ria. Yang paling berbahaya, saat seseorang berinfak untuk membangun masjid. Namun setelah masjid jadi ia merasa ingin memilikinya. Padahal, Allah berjanji siapapun yang berkontribusi membangun satu masjid akan dibuatkan rumah di surga. Jika orang tersebut malah ingin memiliki masjid tersebut, gugurlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid manapun kalau sudah jadi, bukan milik orang yang membangun, tapi semua milik Allah, kata Adi Hidayat. Orang yang membangun masjid, meski ia tak sempat datang ke masjid itu, pahalanya akan ia dapatkan sebanyak pahala orang yang merawat dan memakmurkan masjid tersebut. Maka hati-hati jangan ria, setan itu pintar sekarang tak dianggap, besok dia datang lagi, ujar Ustadz Adi Hidayat mengingatkan.